Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Plidi Harja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi gangguan eliminasi fekal. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk pengertiannya sendiri yaitu eliminasi fekal atau defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Defekasi juga disebut bowel movement atau pergerakan usus. Eliminasi fekal adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan pola yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik tidak terkontrolnya buang air besar. Perubahan eliminasi juga dapat terjadi karena penyakit gastrointestinal atau penyakit di sistem tubuh yang lain. Kemudian untuk proses defekasi, yaitu proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran cerna melalui anus. Nah, dalam proses ini ada dua macam refleks. Refleks yang pertama yaitu refleks defekasi intrinsik. Refleks ini berawal dari feses yang masuk ke rektum sehingga terjadi distensi rektum, yang kemudian menyebabkan rangsangan pada plektus mesentricus dan terjadilah pergerakan peristaltik. Setelah feses tiba di anus, secara sistematis sphincter interna relaksasi, maka terjadilah defekasi. Kemudian yang kedua, adanya refleks defekasi parasimpatis. Feses yang masuk ke rektum akan merangsang saraf rektum yang kemudian diteruskan ke spinal cord. Dari spinal cord kemudian dikembalikan ke kolon descendens, sigmoid dan rektum yang menyebabkan intensifnya peristaltik, relaksasi sphincter internal, maka terjadilah defekasi. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal. Yang pertama adalah faktor usia atau umur. Pada bayi dan anak-anak, normalnya pergerakan peristaltik ini sangat cepat, sedangkan pada lansia akan mengalami perubahan pola fungsi digestif dan absorpsi. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya faktor diet. Makanan yang memiliki kandungan serat tinggi akan dapat membantu proses percepatnya defekasi, dan jumlah yang dikonsumsi pun akan dapat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, asupan cairan. Pemasukan cairan yang kurang tentunya akan menyebabkan feses menjadi lebih keras. Kemudian juga adanya faktor fisik. Faktor aktivitas fisik pada tonus abdomen, pelvis, dan diafragma tentunya dapat membantu kelancaran proses defekasi, sehingga proses pergerakan peristaltik pada usus akan bertambah dengan baik. Kemudian juga adanya faktor pengobatan. Faktor pengobatan juga dapat mempengaruhi proses defekasi, dapat mengakibatkan diare ataupun konstipasi, seperti penggunaan laksansia atau antasida yang terlalu sering. Kemudian adanya faktor dari penyakit tertentu ya. Penyakit-penyakit seperti gastrointestinal atau penyakit infeksi lainnya juga dapat mempengaruhi gangguan pada eliminasi fekal. Nah, yang berikutnya yaitu faktor nyeri. Nyeri juga dapat mempengaruhi kemampuan atau keinginan untuk berdefekasi. Seperti pada beberapa kasus hemoroid, fraktur os pubis, dan episiotomi akan mengurangi keinginan untuk buang air besar. Kemudian yang berikutnya adalah faktor psikologis. Stres emosional akan dapat mengganggu fungsi hampir seluruh sistem tubuh. Salah satunya ya sistem pencernaan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan diri. Kebiasaan eliminasi seseorang akan mempengaruhi fungsi usus. Berikutnya kehamilan. Pada saat kehamilan berkembang, ukuran janin akan bertambah dan menimbulkan tekanan pada rektum. Kemudian yang terakhir adanya faktor dari pembedahan atau anestesi. Agen anestesi general yang digunakan selama pembedahan dapat menghentikan pergerakan peristaltik secara temporer. Kemudian sistem tubuh apa saja yang berperan dalam eliminasi fekal? Yang pertama, usus halus. Fungsi usus halus sendiri adalah untuk menerima sekresi hati dan pankreas, mengabsorpsi saripati makanan, dan menyalurkan sisa hasil metabolisme ke usus besar. Berikutnya, usus besar atau kolon. Fungsi kolon adalah untuk menyerap air selama proses pencernaan. Kemudian juga tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin, sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli. Kemudian juga untuk membentuk massa feses.
dan juga untuk mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh. Berikutnya, sistem tubuh yang terakhir dalam eliminasi fekal tentu saja rektum. Rektum ini berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkannya dari tubuh. Nah, masalah apa saja yang terjadi pada eliminasi fekal? Yang pertama, adanya masalah konstipasi. Konstipasi adalah penurunan frekuensi defekasi yang diikuti oleh pengeluaran feses yang lama atau keras dan kering. Adanya upaya mengedan saat defekasi adalah salah satu tanda yang terkait dengan konstipasi. Apabila motilitas usus halus melambat, massa feses lebih lama terpapar pada dinding usus dan sebagian besar kandungan air dalam feses akan diabsorpsi. Kemudian, impaksi fekal atau fecal invasion. Impaksi fekal atau fecal invasion merupakan massa feses yang keras di lipatan rektum yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi material feses yang berkepanjangan. Biasanya disebabkan oleh konstipasi, intake cairan yang kurang aktivitas, diet rendah serat, dan kelemahan otot tonus. Berikutnya adalah inkontinensia fekal. Inkontinensia fekal adalah ketidakmampuan mengontrol keluarnya feses dan gas dari anus. Kondisi fisik yang merusak fungsi atau kontrol sphincter anus yang dapat menyebabkan inkontinensia. Kondisi ini yang membuat seringnya defekasi, feses encer, volumenya banyak, dan feses mengandung air juga mempredisposisi individu untuk mengalami inkontinensia. Kemudian selanjutnya kembung. Kembung merupakan flatus yang berlebihan di daerah intestinal yang akan menyebabkan distensi intestinal, dapat disebabkan karena konstipasi, penggunaan obat-obatan seperti barbiturat, penurunan ansietas, penurunan aktivitas intestinal. Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gas juga dapat berefek ansietas. Kemudian masalah berikutnya yaitu hemoroid. Hemoroid merupakan keadaan terjadinya pelebaran pada pena di daerah anus sebagai akibat peningkatan tekanan di daerah anus dan dapat disebabkan karena konstipasi, peregangan saat defekasi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih banyak. Sampai jumpa.